Yang bilang beber kanti. Ya. Sabi ke? Siap. Amit apa? Beber kanti? Jaya. Oke, luar biasa. Karena niki wau sami sampun berbahasa Bali ya kan nih. Fakten sampai ki koping bahasa Bali ki dikidemun yang pakai bahasa Indonesia mungkin ini. Ide dari sarang sami Ladies and gentlemen. Bali gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jero Bendesa Sukawati yang tiang hormati. Jero mangku sami sane marga suci. Sane tilar tiang Kusumaya. Pak Made Amitabha. Niki Pak Amitabha niki adalah teman sahabat seperjuangan ring KMADI dulu ya. Nah niki saking dumo di tiang sampun bergaul secara raganya. Memang beliau punya sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah ngomongin tentang Bali, ngomongin tentang Hindu, beliau pasti di depan. Kita beri aplaus sama Pak Nyodokan. Hari ini Titiang merasa bahagia dan merasa luar biasa karena Sepun Api inilah spirit kita sebagai orang Bali dan sebagai orang Hindu sebenarnya. Titiang 5 tahun, ampun 6 tahun ngayah ring desa, ada dua hal penting yang mungkin menjadi tantangan kita, tantangan yang paling hebat sebenarnya yang perlu kita hadapi menuju era global yang ke depan ini. Pertama terkait dengan tantangan dari internal kita. Tantangan internal kita sungguh semakin luar biasa beratnya. Karena sesungguhnya kita selalu sering berdebat di dalam. Debat kita cenderung tidak produktif, cenderung tidak struktif, tetapi cenderung mengecilkan kita. Makanya itu yang sering mengajak bagaimana kita secara internal bersatu dulu, karena sesungguhnya kekuatan kita di situ sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat di desa-desa mungkin faktor karena individu yang terlalu menonjol, banyak kegiatan-kegiatan kita yang seharusnya kita bisa satukan menjadi kita antar tokoh kita sampai hari ini belum menemukan titik yang benar-benar yang mana kita harus bersatu, mana kita harus lepaskan gitu. Faktor yang ada kita kesenangan kita untuk bertengkar dengan diri kita. Asal bro ajak nama Bali, ajak menjaga nomor 1. Itu yang pengalaman yang desa dikit. Karena di desa ini ke politik ini kok jauh lebih kejam daripada di level yang lebih tinggi. Jadi yang lunas. Spirit yang dibangun oleh Pak Made Amitabha hari ini adalah menjawab sebenarnya tantangan-tantangan internal itu. Jadi bagaimana kita semua bersatu, semua bisa berperan, semua mengambil posisi sesuai dengan swadharma masing-masing. Itu. Kita harus memandang Bali dan Hindu khususnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi seharusnya. Tapi kita sering memposisikan diri sebagai kelompok-kelompok yang membuat kita semakin kecil lah itu. Apa yang terjadi sampradaya adat Bali itu tidak membuat kita menjadi sesuatu yang kuat, tetapi justru kita semakin terberai karena kita berbeda pandangan. Karena ada stagnasi memang antara pengetahuan di level bawah dengan yang di tingkat elit. Kadang-kadang ini membuat kita menjadi bertengkar sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang mungkin itu kan faktor internalnya yang saya lihat. Faktor eksternalnya adalah kita tidak pernah melihat sebagai sebuah kekuatan karena kita melihat kadang kita nggak perhatikan Bali ini adalah sasaran bagi semua dan juga mungkin orang-orang kita itu adalah sasaran bagi mereka untuk mengecilkan kita. Kita tengok ke barat. Kita sibuk berperan, kita tengok ke barat. Kita tengok ke barat Jemberano. Sepertinya kita sudah habis. Kita tengok ke daerah Tuko, kitanya sepertinya sudah habis.
faktor-faktor eksternal kita tidak pernah perhatikan. Kita hanya berkutat di desa adat, kita berkutat dengan upakara, tidak menyiapkan infrastruktur yang kuat untuk menangkal ini. Jadi memang harapan tiang niki orang-orang kayak Pak Amitabh ini banyak di Bali. Jadi banyak untuk kita niki mengcover niki. Karena perlu kekuatan-kekuatan tengah yang bisa merangkul niki kekuatan-kekuatan yang masih agak terpecah-pecah untuk mencapai tujuan yang satu niki. Dan dosen mungkin kalau kita cerita mungkin banyak yang perlu kita harus ini. Tetapi Titiang hanya berharap Ring Desa Sukawati yang sering sindir Pak Beneso ini Beneso yang paling kaya seharusnya gitu. Artinya desa adat yang paling kaya. Tetapi ternyata tidak gitu. Itu artinya yang tantang semua desa adat untuk bagaimana bisa berdiri secara mandiri. Artinya ke depan itu ekonomi desa adat yang harus menjadi fokus. Buset kalau dikatakan bahwa Ajak Bali itu hanya budaya, tetapi lebih penting sebenarnya ekonomi. Karena semua tata-tata perkara kita itu butuh uang. Jadi desa adat terus kuat, memiliki badan usaha terus arus itu. Karena kalau itu sudah kuat, Titiang desa adat suat adalah desa adat yang minim, desa adat yang selalu minus. Tetapi dalam 5 tahun Titiang belajar dari ilmunya Pak Made Arya Amitabh, dikit-dikit bisa membangun usaha. Sekarang Tiang punya usaha 3. Di mana waktu COVID orang takut membuat objek wisata, Tiang justru buat objek wisata. Dan sekarang sudah mencapai, setelah dibuka sekarang sudah ramai. Sehari bisa 2 juta tiket aja. Jadi itu menjadi sumber pendapatan. Ini akan menopang benjangan ring pekerjaan kita dalam rangka menggelar perkara dan mungkin ke depan kesejahteraan Keramo. Karena kalau orang Balinya tidak kaya, orang Balinya tidak sejahtera, siapa nanti yang menjaga adat budaya dan Bali itu? Siapa? Ketika tanah-tanah Bali dikuasai oleh bukan orang Bali, sudah dijual semua, siapa yang akan mengajarkan adat budaya milik kita? Tidak ada. Jadi itulah fokus. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Pak Made Arya Amitabh ini merupakan sesuatu yang perlu dicontoh oleh orang lain. Memang kelihatannya ini sesuatu yang mengeluarkan biaya banyak, karena kita harus percaya bahwa ada kekuatan di luar kekuatan-kekuatan yang bisa menopang kita. Itu yang yakin sesuai dengan sambiring ring Bali, lulu langit kita ini memiliki sebuah kekuatan yang akan mendorong generasinya. Jadi kita malu ketika kita sudah sekarang banyak profesor, kita banyak yang minimal sarjana, tetapi kita tidak mampu bersatu. Dulu Lingsire tidak bersekolah, tidak bisa membaca, tapi dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi kita perlu mungkin belajar lagi sehingga ini bisa menjadi lebih baik. Nah, pangtan Titiang terlalu banyak niki. Ajangan niki. Titiang intinya ngiring sarang-sarang napi sana kita Titiang ring media sudah juga merasakan anunya Pak Made. Karena kami kalau dengan dengan media Pak Made selalu welcome. Dulu sebelum beliau COVID, setiap minggu Titiang biasanya WA, tapi setelah COVID sulit dibalas karena situasi dan kondisi. Tetapi Titiang percaya orang-orang yang baik untuk Bali akan mendapatkan jalan keluar. Orang-orang yang mampu dengan tulus berbuat untuk Bali akan mendapatkan kekuatan itu dan akan mendapatkan jalan yang terbaik. Dan di tengah situasi yang sulit sekali, Titiang 13 tahun yang perbankan, bagaimana bank itu sangat sulit saat pandemi itu. Semua toko ditutup, semua usaha tidak jalan, yang punya kredit nggak bayar-bayar, OJK teriak-teriak, itu sudah luar biasa sulitnya. Direksi semua tidak bisa tidur pasti, apalagi pemilik. Karena biarpun ada kebijakan restrak, tetapi tidak akan mampu menolong banyak. Jadi Pak Made dengan kekuatan secara timnya, juga kekuatan di luar itu,
yang mampu juga membawa BPRKD sejauh ini menjadi BPR nomor 3. Kemarin yang tanya, bisa nggak menjadi 1 triliun Pak Made? Bisa 1 tahun lagi. Semoga BPRKD 2 tahun lagi bisa menjadi 1 triliun. Jadi ke depan tidak hanya Sukawati yang diberangkatkan, Suwat juga. Ini artinya seperti itu. Jadi kalau orang perusahaan Bali yang maju, mungkin Pak Made juga punya Gianyar Partasedana, nanti bisa berkolaborasi, bisa lebih besar kan? Nah itu, jadi kolaborasi antar kita ini perlu diperkuat, sehingga kita mampu menjadi kekuatan. Jangan sampai pekan-pekan tradisional kita dikuasai oleh ragoging lah, tapi yang menguasai adalah itu yang perlu kita ini. Jadi jangan bangga ketika Anda punya pasar tradisional rame, tapi yang berkuasa siapa? Maka akan bisa nanti ke depan tanah-tanah Anda akan dibeli oleh mereka. Jadi orang Bali tidak bisa akan menjadi tuan di tanahnya sendiri. Kita akan menjadi penonton seperti Betawi Nike. Jadi ngiring makin kuatkan diri untuk memperkuat desa adat. Karena satu-satunya yang mampu Nike menjawab itu adalah desa adat. Jangan desa adat itu diobak-abik balik. Kalau sudah ngomongin desa adat, mari kita bersatu. Jangan balik. Kalau sudah ada bendesanya, dukung bendesanya dan penjurunya. Kalau salah, ada mekanisme yang ada kan gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Berbeda boleh, tetapi berbedanya untuk kepentingan kita. Itu. Jangan untuk kepentingan masing-masing. Hingga mau atau Ditiang, sekali lagi Ditiang Sampura, tergantukkan Ditiang mungkin nasihan segara kan. Karena di pengelolaan Ditiang sami, kemauan memang mana Ditiang, sarang patah, sarang Pak Made, dulu di pergerakan karir Made, hanya itu ke bagaimana Hindu ini menjadi besar. Orang bicara masalah Hindu Nusantara, tapi kalau kita terpecah-pecah, Bali merupakan motor Hindu Nusantara, tapi kita terpecah-pecah, gimana kita umat kita di Lombok? Bagaimana umat kita di Jawa? Akan sulit. Jadi itulah. Dulu kami waktu mahasiswa di drill untuk itu aja kebanyakan. Bagaimana gitu. Tetapi kalau kita tidak menyatukan diri, sulit. Itu hanya angan-angan. Memang ada Weda Karno misalnya ngomongin tentang itu, tetapi tidak fokus untuk sesuatu yang itu tujuan besar, tapi tujuan politis. Tapi tujuan yang penting itulah bagaimana itu. Kalau kami di pergerakan KMWDI paham itu. Oleh karena itu, mari mulai sekarang mungkin hal kecil yang perlu kita lakukan. Ngiring kalau wenten kegiatan napi yang desa adat, dun, nayah. Itulah jawaban kita kepada Sampradaya. Tidak perlu kita ribut-ribut. Kalau Anda sudah ngayah ke desa adat, habis. Tidak ada lagi. Karena ngayah itu adalah bagian dari yang terpenting dalam ritual kita itu. Jadi